Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih dari buku The Road Less Stupid. Tepatnya bab 16. Ini soal bentrokan antara mimpi besar kita sama apa sih yang sebetulnya pasar mau. Iya, betul. Seringkali ada ketegangan ya antara visi si pencipta, idenya gitu, sama apa yang beneran dicari sama orang di luar sana. Kita kan kadang terlalu fokus ke tujuan akhir ya, kayak negeri Oz gitu, tapi lupa bangun jalan bata kuningnya. Nah, itu dia. Padahal mendengarkan pasar itu sering jadi kunci, bukan cuma soal ngotot sama ide kita sendiri. Oke, mari kita kupas lebih dalam ya. Bab ini langsung nunjuk kelemahan umum nih. Kita sering fokus ke hasil akhir, tapi lupa kalau tujuan itu baru ide, belum jadi rencana. Betul. Jalanin ide tanpa rencana matang, itu gimana ya, kayak bayar pajak kebodohan lah istilahnya di buku itu. Rugi yang sebetulnya bisa dihindari. Ada kutipan bagus nih dari Haros Perot. Dia bilang pengusaha itu bersyukur sama kemajuan, tapi sekaligus nggak puas sama kecepatannya. Menarik ya. Itu nangkep banget dilema antara menghargai proses sama dorongan buat maju terus. Tapi yang ditekankan di sini kan soal kejelasan ya. Harus tahu kita di mana sekarang, titik A-nya, sama mau kemana, titik B-nya. Nah, iya. Tapi yang sering kelewat itu justru mengenali rintangan di tengah-tengahnya itu apa aja. Terus gimana caranya biar kita bisa objektif lihat titik A kita tanpa terlalu cinta sama visi awal? Susah juga ya? Itu dia tantangannya. Bahayanya kan kalau kita terlalu kaku sama bentuk hasil akhirnya. Iya. Jadi saking kakunya, kita malah nggak dengerin masukan pasar. Padahal seringkali inovasi justru muncul dari situ. Contoh-contoh di buku ini klasik banget sih, soal perusahaan yang pivot ganti arah gitu kan. Kayak Procter and Gamble, awalnya mereka jualan lilin. Ternyata pasar lebih butuh sabun, ya mereka adaptasi. Bener. Terus Heinz dari cuka malah jadi lebih terkenal saus tomatnya, kecapnya. Permintaan pasarnya jauh lebih gede kan. Sama Hershey juga, mulainya dari karamel. Coba bayangin kalau mereka ngotot jualan karamel terus. Nggak ada coklat Hershey dong kita sekarang. Iya juga ya, penting banget berarti dengerin pasar itu. Banget. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya agak nyelekit buat para visioner. Pesan intinya itu, jangan sampai kecintaan sama ide awal bikin kita buta sama permintaan pasar. Atau kayak kata orang Wall Street itu ya, kalau bebek udah berkuak, ya kasih makan. Pasar kan nggak peduli ide kita sekeren apa di kepala kita. Mereka cuma mau masalahnya selesai, gitu kan. Betul, tapi ini jadi kayak tarian yang rumit ya. Kapan kita harus bertahan sama mimpi, kan ada hal yang butuh waktu ya. Iya, betul. Dan kapan kita harus legowo buat adaptasi atau pivot karena mungkin arah awal kurang pas. Nah, itu dia seninya. Kuncinya jangan kelamaan bertahan kalau emang udah jelas-jelas nggak jalan di pasar. Jalan sukses itu kan hampir nggak pernah lurus ya. Orang sukses itu seringnya sampai tujuan lewat jalan berliku. Mereka itu gesit, penuh rasa ingin tahu, terus tanggap sama peluang yang nggak diduga-duga. Ada bedanya ya antara invensi di lab sama inovasi yang kejadiannya bareng pasar. Jelas beda. Inovasi itu butuh validasi pasar. Coba deh, Anda renungkan sebentar perjalanan Anda sendiri. Karir atau proyek pribadi gitu. Kayaknya jarang banget ya yang jalannya lurus plek sesuai rencana awal bertahun-tahun lalu. Pasti ada adaptasi kan? Pasti ada. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, wawasan utama bab ini tuh, inovasi sama sukses itu sering lahir dari kemampuan kita mendengarkan dan merespon pasar. Titik. Mendengarkan dan merespon. Iya. Walaupun artinya mungkin harus nyesuain mimpi awal atau bahkan rombak total. Fleksibilitas itu penting banget. Sama rendah hati juga buat belajar. Oke, jadi sebagai penutup nih ya, buat Anda yang lagi dengerin, coba pikirkan deh, gimana caranya Anda bisa nyeimbangin visi besar Anda sama apa yang sebenarnya dibutuhkan sama audiens, pasar, atau situasi Anda sekarang. Ada nggak bebek yang berkuak di sekitar Anda? Maksudnya peluang atau permintaan tak terduga gitu. Yang mungkin selama ini Anda abaikan, karena terlalu fokus sama rencana awal. Ya, semoga obrolan kita kali ini bisa kasih perspektif baru ya.